Langkah Julia Perez memposting wajah baby El Barak Alexander yang merupakan buah hati Jessica Iskandar dan Ludwig tanpa sensor sedikit pun sepertinya membuat Jupe merasa bersalah. Pasalnya, tak lama usai posting foto baby El yang makin bule itu, Jupe langsung menghapus foto buah hati Jedar yang dipostingnya tanpa editan sedikit pun. Kabarnya, langkah Jupe menghapus postingan foto baby El lantaran dirinya kena tegur dari Jessica Iskandar yang selama ini selalu berusaha menutupi wajah baby El buah hati tercintanya. Benarkah demikian? Saya disuruh bayar sama JJ. Enggak. Kompak atau gimana? Enggak, saya hapus aja, saya nggak enak. Aku lihat, emaknya aja nggak posting. Oh ya udah, saya nggak posting. Cuma private banget ya, Mbak? Enggak, saya lihat kan di Google kan udah banyak gitu kan, dan dia juga udah sharing di tempat kita gitu. Jadi aku pikir udah boleh. Makanya aku dengan PD-nya tuh 1 jam 2 jam aku nggak ditegur. Aku lihat fotonya, si JJ tuh nggak upload ya. Ya kita sebagai sahabat, aku sayang dia. Ya nggak ditegur sama sekali sama JJ. Tapi karena saya tahu JJ nggak posting, jadi saya nggak posting. Itu aja sih, respect aja. Jessica Iskandar yang sejak awal kehadiran baby El dalam hidupnya selalu ia tutupi wajahnya dari foto-foto, dirasakan Jupe ada alasan khusus di dalamnya. Jupe pun mengaku begitu menghargai alasan Jedar yang selalu menutupi wajah baby El, di mana pedangdut ini mengaku alasan Jessica Iskandar begitu tepat dan sangat dihargai oleh dirinya. Dia ada alasan tepat, tapi itu biarkan JJ yang jelasin. Itu alasannya tepat sekali dia melakukan ini. Dan saya tidak bisa melakukan karena saya bukan di posisinya dia. JJ aja ngomongnya. Di lain kisah, berlebaran di rumah sakit, inilah yang dialami Indro Warkop di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Tepatnya di hari kedua lebaran, komedian senior tersebut merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Indro merasakan tulang-tulang dan persendiannya ngilu hebat. Bahkan rebahlah penyuka motor gede ini di ranjang rumah sakit. Cerita sakitnya Indro bermula dari aktivitas dirinya yang tinggi, namun sangat disayangkan ia lalai mengkonsumsi air putih. Akibatnya fatal, Indro pun mengalami dehidrasi yang membahayakan jiwanya. Hari kedua lebaran, saya mulai lemas dan mulai ngilu badan semua, ngilu. Udah saya nggak jadi tuh, saya harus masih ada koom segala macam. Yang akhirnya saya tahu juga tantenya lagi masuk rumah sakit lagi, gitu ya. Jadi saya nggak ke sana, saya nggak ke ada bapak angkat saya malah. Itu seharian itu mendadak ngilu, sakit, bahkan sampai panas tinggi. Sampai akhirnya malam keluarga udah bilang nggak bisa nih bawa ke UGD. Ternyata ketahuan saya dehidrasi. Itu yang saya bilang males-males. Ya bukan salah acaranya kali ya, salah saya aja sok tahu gitu ya, nggak ngecek umur. Karena yang lain nggak apa-apa tuh, yang muda saya paling tua di situ. Aduh udah, ya itu dehidrasi. Dan akhirnya saya tahu bahwa dehidrasi itu menyebabkan sebuah sistem kacau gitu, termasuk saya menjadi kehilangan kalium. Dan kehilangan kalium itu karena yang membuat saya ngilu, membuat saya lemas, karena itu nutrisinya syaraf dan otot.
Erupsi Gunung Raung di Jawa Timur menyebabkan Andika dan Usi serta keluarga rayakan momen Idul Fitri di hotel. Seperti apa kesedihan Andika yang gagal merayakan Lebaran bersama keluarganya di Malang? Kita nggak jadi berangkat hari itu tuh sempet gue bingung, aduh ini makanan banyak basi, siapa yang mau makan lagi? Enggak lah, karena kita di Malang, jadi kita nggak bikin kue, tunggu ntar kita obrak-abrik ke rumah mertua aja di Malang. Masih banyak berita menarik lainnya akan kami suguhkan dalam Salah Berita Pagi. Kami akan lebih sering menemani pagi Anda karena Salah Berita Pagi akan hadir setiap hari. Saya Astrid Sudarwanto pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Salah Berita Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, tentunya hanya di Trans 7. Sampai jumpa. Enggak lah, karena kita di Malang, jadi kita nggak bikin kue, tunggu ntar kita obrak-abrik ke rumah mertua aja di Malang. Usi merayakan Lebaran di rumah mertuanya di kota Malang hanya menjadi angan semata. Semangat untuk menjalankan sholat Id di kota Apel bersama keluarga dan kerabat sang suami pupus lantaran erupsi Gunung Raung di Jawa Timur. Pesawat yang sedianya membawa Andika, Usi dan anak-anak mereka ditunda keberangkatannya. Alih-alih meramaikan rumah orang tuanya, Andika justru harus rela menerima kenyataan merayakan momen kemenangan di Hari Raya Idul Fitri di salah satu hotel di Jakarta. Kesedihan tak bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di Malang pun hanya bisa diungkapkan Andika dan Usi lewat media sosial Instagram. Saya sempat mudik ke Malang, sempat ada cerita bahkan saya kemarin waktu mau berangkat ke Juanda di Jakarta, tiba-tiba saya udah masuk dalam pesawat. Si pilotnya tiba-tiba ngomongin kalau Bandara Juanda ditutup karena ada erupsi Gunung Raung kan, sempat ditutup 2 hari. Jadi yang tadinya saya harusnya berangkat tanggal 16, saya harus berangkat tanggal 18. Akhirnya ke sana. Ya waktu liburannya agak tersita sedikit, akhirnya kita lebarannya di Jakarta di hotel. Kita memutuskan ke hotel juga, saya sama keluarga udah berangkat dari rumah, kondisi rumah udah berantakan sekali kan, nggak ada pembantu, nggak ada apa, nggak ada persiapan apa-apa untuk nyambut saudara-saudara. Akhirnya kita mutusin ya udah kita di hotel aja deh sambil nunggu bisa flight gitu. Ya udah agak lucu sih memang lebarannya gitu. Akhirnya kita harus menahan kangen di Jakarta 2 hari. Lebaran di hotel juga kita cuma sholat, habis sholat salaman sungkeman sarapan pagi, habis itu udah masuk kamar masing-masing. Jadi nuansa Idul Fitrinya nggak berasa, cuman ya kita ambil positifnya daripada kenapa-napa kan di jalan. Kita mikirnya ya udahlah, masih syukur diingetinnya pas sebelum kita belum take off. Kalau misalkan udah di atas kan lebih parah lagi, ntar kita makin panik makin apa. Enggak lah, karena kita di Malang, jadi kita nggak bikin kue, tunggu ntar kita obrak-abrik ke rumah mertua aja di Malang. Idul Fitri yang terjadi tak sesuai harapan Andika sekeluarga. Malum saja, di kota Malang, sang bunda telah menyiapkan sejumlah hidangan lezat untuk menyambut kedatangan Andika dan keluarga kecilnya. Namun musibah alam erupsi Gunung Raung membuat hidangan istimewa tak bisa dinikmati tepat di Hari Raya Idul Fitri. Lantas seperti apa kesedihan yang dirasakan keluarga Andika di Malang pasca jadwal keberangkatan Andika dan keluarganya diundur? Cuman memang kalau lebaran tuh mama saya yang paling repot orangnya gitu. Jadi kemarin apalagi dia tahu ada besannya datang, ada ipar saya juga datang ke sana. Jadi dia nyiapin makanan sendiri dari beberapa hari. Terus waktu kita ngabarin kalau kita nggak jadi berangkat hari itu tuh sempet gue bingung, waduh ini makanan banyak basi, siapa yang mau makan? Akhirnya sama mama dibagi-bagiin ke anak yatim deket-deket rumah, terus habis itu bagiin ke masjid-masjid, ke merbot-merbot kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya nanti deh kalau kita nyampe sana mama masakin lagi. Akhirnya bener kita nyampe sih udah siap masakan ya spesialnya dari keluarga saya lah gitu.